Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih-Nya kita masih diberkati hingga hari ini. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pidato yang saya angkat dari salah satu butir piagam Abu Dhabi, yaitu mengenai sebuah keharusan untuk mengakui hak perempuan. Hak perempuan terkhusus di negara kita sudah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang berisikan tentang keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Hak yang dimaksudkan meliputi hak atas pendidikan, hak berpolitik, hak berpendapat, dan hak beraspirasi. Di Indonesia, hak wanita pada mulanya diperjuangkan oleh ibu kita R.A. Kartini, di mana ia menuntut persamaan atau kesetaraan antara pria dan wanita. Perjuangan ini kemudian mencapai puncaknya dan membuahkan hasil yang sangat nyata saat Ibu Megawati terpilih menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Dengan terpilihnya Ibu Megawati menjadi presiden, memberi dampak yang besar terhadap kesetaraan antara pria dan wanita. Di era itu, wanita sudah melihat adanya peluang untuk menuntut kesetaraannya, dan peran pemerintah dalam memfasilitasi itu sudah berjalan dengan cukup baik. Jika selama ini pandangan masyarakat awam, harkat dan martabat wanita hanya berada pada 3 tempat, yaitu kasur, sumur, dan dapur, setelah memimpinnya Ibu Megawati, pandangan itu mulai berubah, dan wanita sudah mulai berani memperjuangkan haknya. Dewasa ini, wanita sudah mendapatkan haknya dengan baik. Banyak wanita yang sukses menjadi wanita karir hingga menjadi pejabat negara. Akan tetapi, tingkat kriminalitas terhadap wanita mulai meningkat. Semakin banyak wanita yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, transportasi umum, dan tempat umum lainnya. Sadar akan situasi ini, pemerintah pun mengeluarkan undang-undang untuk melindungi wanita dari pelecehan dan eksploitasi seksual. Ironisnya, kita sebagai wanita modern yang mengikuti perkembangan zaman, justru adalah orang pertama yang gagal melindungi hak kita sendiri. Dengan mengalaskan fashion, kemajuan zaman dan tren, kita mulai berani mengumbar aurat kita untuk dinikmati khalayak ramai. Kita menikmati sensasi ketika menjadi pusat perhatian, yang tanpa kita sadari dapat memancing orang untuk berbuat jahat dan secara tidak langsung merendahkan harkat dan martabat kita sebagai wanita. Wanita juga mulai berani mengumbar auratnya di dunia maya. Sebagai contoh bisa kita dilihat di salah satu aplikasi yang kita kenal dengan nama TikTok. Dengan mengalaskan dance, buang suntuk, konten, dan popularitas, kita rela berpenampilan vulgar dan menunjukkan pada khalayak ramai lekuk tubuh yang kita miliki. Tanpa kita sadari, kita sedang mengeksploitasi diri kita sendiri. Kita tidak lagi memiliki urgensi untuk menjaga aurat kita. Contoh lain, kita juga bisa melihat dalam dunia pekerjaan, di mana wanita dituntut untuk berpenampilan seksi dalam menjalankan pekerjaannya. Dan kebanyakan wanita menganggap ini adalah sebuah hal yang wajar, karena wanita merasa adalah itu tuntutan pekerjaan mereka yang harus mereka lakukan. Maka dari itu, pola pikir kita sebagai wanita harus kita ubah dengan menyadari bahwa kita berharga di mata manusia dan di mata Tuhan. Karena negara sudah mengatur sebaik mungkin mengenai hak perempuan dan perlindungan perempuan, agar perempuan mendapatkan haknya di berbagai bidang. Semua peraturan dan undang-undang akan menjadi sia-sia jika kita tidak mampu memperjuangkan hak kita dan tidak mampu melindungi harkat dan martabat kita sebagai wanita. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan diri kita sendiri. Akhir kata, saya tutup dengan salah satu kutipan yang saya ambil dari Muhammad Natsir yang berbunyi, "Seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuhnya buah durian yang telah masak." Artinya, sebelum kita mengharapkan negara melindungi kita, kita harus mampu melindungi diri kita terlebih dahulu. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Saya meminta maaf jika dalam pidato saya ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.